Bab 174. Aku bernama Mileye. Satu tim prajurit Tao. Mileye mendapat ide setelah melihat Akademi Changmu dan prajurit Tao dunia kegelapan, yaitu mendirikan prajurit Tao milik Akademi Changlan, dan setelah bertemu kavaleri api hitam, dia semakin yakin dengan ide ini. Akademi Changlan harus punya satu tim prajurit Tao yang kuat. Dan sekarang, dia memiliki peralatan, meskipun uangnya tidak banyak, tetapi dia akan segera memilikinya, itu hanya masalah orang. Pemilihan orang secara alami dipilih dari prajurit. Prajurit ini memiliki pengalaman praktis yang kaya. Selama mereka dilatih, mereka pasti akan bisa menjadi pasukan elit di masa depan. Nadia Jiang mengangguk, "Oke, biarkan aku memilih." Pada saat ini, Janet Lu datang ke Mileye dan Nadia Jiang dengan kursi roda. Keduanya memandang Janet Lu. Janet Lu mengeluarkan peta. Dia menunjuk ke peta. "Aku meminta raja untuk memimpin pasukan sebelumnya untuk pergi untuk mendukung Komandan Sean Lin. Negara Chu dikalahkan, dan pasukan negara Yue juga telah ditarik. Prajurit api hitam kerajaan Dayun telah dimusnahkan." Nadia Jiang berkata dengan sungguh-sungguh, "Hancurkan Chu dan Yue." Janet Lu tersenyum dan berkata, "Tentu saja harus dihancurkan. Kalau tidak dihancurkan saat ini, kapan lagi?" Nadia Jiang menggelengkan kepalanya. Meskipun kerajaan Jiang menang, itu adalah kemenangan yang tragis. Jika kita bertarung lagi. Saat dia mengatakan itu, dia melirik para prajurit di lapangan. Kebanyakan dari mereka sudah terluka. Janet Lu tersenyum dan berkata, "Aku tahu apa yang Yang Mulia khawatirkan. Menghancurkan kedua negara ini tidak memerlukan pasukan. Satu orang sudah cukup." "Satu orang." Nadia Jiang tercengang, lalu menatap Mileye. Janet Lu menatap Mileye. Nama sarjana nasional Ye telah menyebar ke seluruh Qingzhou. Setelah hari ini, para master di atas alam ribuan semesta dan alam ribuan semesta tidak akan berani menembak lagi. Sarjana nasional Ye harus mengambil kesempatan yang begitu bagus. Mileye menggelengkan kepalanya. "Aku sendiri tidak bisa menghancurkan kedua negara." Sudut mulut Janet Lu sedikit terangkat, tetapi dia tidak berbicara. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba berkata, "Dimengerti." Setelah selesai berbicara, dia menghadap ke Agnes Ji bertiga yang tidak jauh. "Kalian bertiga membawa siswa kembali ke siswa Changlan. Kalian bertiga bertanggung jawab atas urusan akademi." Benet Mo tersenyum pahit. "Bandit Ye, baru saja menyelesaikan pertarungan, istirahatlah." Mileye berjalan di depan Benet Mo. Dia mengulurkan tangan kanannya. "Akademi Changlan puluhan orang, apakah kamu membesarkan mereka?" Sudut mulut Benet Mo sedikit berkedut, dan dia mundur selangkah. "Yah, anggap saja aku tidak mengatakan apa yang baru saja aku katakan." Mileye menendang Benet Mo, "Cepat pergi dari sini." Benet Mo tersenyum, berbalik dan berlari. Agnes Ji berjalan ke arah Mileye, "Hati-hati." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi, tetapi sebelum mengambil dua langkah, dia tiba-tiba berjalan kembali ke Mileye. Dia mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan dan meletakkannya di tangan Mileye. Lalu dia berbalik dan pergi. Kali ini dia tidak berbalik lagi. Mileye melirik ke cincin penyimpanan, dan ketika dia melihat isi dari cincin penyimpanan itu, dia tercengang. Roti kukus, bakpao, paha ayam. Hanya ada ketiga jenis makanan ini di cincin penyimpanan. Yang penting cukup banyak. Setidaknya ada ratusan roti kukus, ratusan bakpao, dan ceker ayam lebih banyak, mungkin ada 1000. Ya Tuhan. Mileye benar-benar tercengang. Jeffrey menepuk bahu Mileye dengan ringan, "Pulanglah lebih awal." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Siswa Akademi Changlan di samping datang ke Mileye.
dan semua orang memberi hormat. Dekan, hati-hati. Setelah berbicara, semua orang berbalik dan pergi. Namun, satu orang tinggal. Fina Ye. Fina Ye berjalan di depan Mile Ye. Dia sedikit menundukkan kepalanya, tetapi segera dia mengumpulkan keberanian untuk melihat Mile Ye. Aku membunuh 41 orang barusan, paling banyak. Setelah berbicara, dia memegang kedua tangan kecilnya erat-erat dan matanya sedikit bersemangat. Mile Ye tersenyum sedikit, luar biasa. Berbicara, dia merentangkan telapak tangannya, dan sepotong senjata kualitas spiritual super muncul di depan Fina Ye. Bonus. Fina Ye tercengang. Mile Ye tersenyum, tidak suka. Fina Ye dengan cepat mengambil senjata kualitas spiritual super. Senjata kualitas spiritual super ini adalah belati, sangat kecil. Fina Ye paling cocok untuk itu. Fina Ye jelas sangat menyukainya dan menyentuhnya lagi dan lagi. Mile Ye berkata dengan lembut, setelah kamu kembali, kamu harus berlatih keras dan menjadi kuat agar kamu bisa hidup lebih baik. Mile Ye menganggukkan kepalanya, dia ragu-ragu, dan kemudian berkata dengan lembut, bisakah aku memanggilmu kakak sepupu ketika tidak ada orang? Kakak sepupu. Mile Ye sedikit terkejut, dan dalam sekejap, dia tersenyum dan berkata, ya. Fina Ye tertegun, jelas, dia tidak berharap Mile Ye setuju, dan kemudian dia memeluk Mile Ye, air mata tidak bisa berhenti mengalir, kakak sepupu. Hati Mile Ye cukup rumit. Keluarga Ye. Dia menjadi semakin asing dengan keluarga ini. Setelah beberapa saat, Fina Ye dan semua siswa Akademi Changlan sudah pergi. Mile Ye juga tidak berhenti. Dia pergi setelah mengucapkan selamat tinggal pada Nadia Jiang. Setelah melihat Mile Ye menghilang sepenuhnya di kejauhan, Nadia Jiang menarik kembali pandangannya. Di samping Nadia Jiang, Janet Lu tiba-tiba berkata, dia sangat baik. Nadia Jiang memandang Janet Lu. Janet Lu tersenyum kecil. Dia tumbuh sangat cepat. Dalam setahun, dia mungkin akan pergi ke benua Dewa Dataran Tengah, lalu kamu masih bisa mengikutinya. Nadia Jiang berkata dengan suara rendah, apa yang ingin penasehat Lu katakan? Janet Lu berkata dengan lembut, yang mulia adalah orang yang bijaksana dan seharusnya tahu apa yang aku maksud. Nadia Jiang terdiam. Pada saat ini, Janet Lu tiba-tiba mengeluarkan sebuah buku hitam tebal, Kitab Perang, ada 72 strategi pertempuran Akademi Penelitian Militer, dan efek dari evolusi medan perang. Selama kamu memiliki pemikiran, situasi pertempuran bisa dimainkan di pikiranmu. Selain itu, ada teknik pelatihan tertinggi dari Akademi Penelitian Militer, jurus perang. Selain itu, ada teknik seni bela diri. Mengatakan itu, dia menatap Janet Lu. Jika kamu berjanji untuk mewarisi Akademi Penelitian Militer di luar kota, mulai sekarang, aku akan menjadi pelindung Tao kamu. Pelindung Tao. Nadia Jiang sedikit mengernyit, Akademi Penelitian Militer. Janet Lu tersenyum dan berkata, Akademi Penelitian Militer. Hanya dengan memasuki Akademi Penelitian Militer kau bisa memimpin prajurit Tao, prajurit dewa, bahkan prajurit jiwa legendaris, atau keberadaan yang lebih atas. Nadia Jiang menatap Janet Lu dalam-dalam, siapa kamu? Janet Lu mengetuk kakinya dengan ringan dengan kedua tangannya, hanya orang lumpuh, ikut aku. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Nadia Jiang terdiam sejenak, lalu mengikuti. Pertempuran kota Kaiyang dengan cepat menyebar ke seluruh Qingzhou, dan seluruh Qingzhou terkejut. Prajurit api hitam dimusnahkan. Ketika mereka mendapat berita ini, banyak orang terkejut. Itu prajurit api hitam. Kavaleri paling kuat di seluruh wilayah Qingzhou. Kemudian semuanya hilang. Mile Ye.
Nama Mileye menyebar seperti wabah, dengan cepat menyebar ke seluruh tanah Qingzhou. Tentu saja, ada alasan lain mengapa ketenaran Mileye menyebar begitu cepat, yaitu Mileye sekarang menjadi master pedang. Master pedang di bawah usia 20 tahun. Belum lagi di perbatasan Qingzhou, bahkan di tempat seperti benua Dewa Dataran Tengah, itu dianggap sebagai monster kelas atas. Seiring Mileye menjadi terkenal, beberapa hal dari tahun itu juga terungkap, seperti Mileye dikeluarkan dari Akademi Changmu. Kini, Akademi Changmu di seluruh wilayah Qingzhou menjadi bahan tertawaan. Dan Mileye sebagai pemeran utama telah datang ke ibu kota kerajaan negara Chu. Pada saat ini, negara Chu sudah panik, karena 100.000 kavaleri negara Chu dikalahkan, dan hanya kurang dari 30.000 yang kembali. Negara Chu telah mengalami pukulan berat, dan tidak memiliki kepercayaan diri. Apalagi sekarang Akademi Changmu dan Kerajaan Dayun sudah menghilang. Tanpa Akademi Changmu dan dunia kegelapan dan Kerajaan Dayun untuk mendukung, dapatkah negara Chu menghentikan Kerajaan Jiang? Akankah Kerajaan Jiang membiarkannya begitu saja? Seluruh negara Chu panik. Istana negara Chu, di aula utama, Raja negara Chu duduk di kursi naga, dan di bawahnya adalah sekelompok menteri negara Chu. Wajah Raja negara Chu dingin. Kenapa kamu bodoh? Di bawah, tidak ada yang berbicara. Raja negara Chu tiba-tiba berdiri dan berkata dengan marah, semua tidak berguna. Apakah Kerajaan Jiang begitu menakutkan? Membuatmu kehilangan keberanian. Pada saat ini, seorang penjaga bergegas ke aula dengan panik. Seorang pria muncul di gerbang istana. Dia mengaku bernama Mileye. Mileye. Semua orang di lapangan berubah ekspresinya. Raja negara Chu merosot di kursi naga, wajahnya sangat pucat. Wajah para menteri negara Chu di lapangan juga sangat jelek, harus dikatakan ketakutan. Bagaimana Mileye memperlakukan kerajaan Tang sejak awal, mereka telah mendengarnya, dia adalah maniak pembunuh. Apakah dia di sini untuk membantai negara Chu keluarga bangsawan? Pada saat ini, seorang pria tiba-tiba muncul di pintu masuk aula utama. Mata pria itu sedikit tertutup. Dia mengenakan jubah putih. Di jubah itu, masih ada darah segar. Di tangannya, dia memegang pedang yang masih ada darah yang mengalir perlahan. Mileye. Setelah Mileye datang ke negara Chu, dia langsung datang ke istana. Di sepanjang jalan, dia membunuh banyak orang. Ketika para prajurit negara Chu ini mengetahui namanya, para prajurit negara Chu ini tidak berani menghentikannya. Oleh karena itu, dia pergi istana dan datang ke aula ini. Melihat Mileye, para menteri di lapangan mundur satu demi satu, mata mereka penuh ketakutan. Hanya beberapa jenderal yang tidak mundur, tetapi mata mereka juga penuh ketakutan. Di kursi naga, negara Chu Raja menatap Mileye, tangannya tergenggam erat, sedikit gemetar. Mileye berjalan perlahan ke depan Raja negara Chu dengan pedang di tangan. Dia mengangkat kepalanya dan menghadap Raja negara Chu. Perkenalkan diri, nama aku Mileye, dari Kerajaan Jiang, Dekan Akademi Changlan saat ini. Lancang. Tidak jauh dari sana, seorang jenderal militer tiba-tiba berteriak dengan marah, Mileye, ini adalah aula utama istana negara Chu aku, bagaimana kamu bisa lancang? Kamu. Suara sang jenderal berhenti tiba-tiba, karena pedang tertancap di antara alisnya entah kapan. Mata sang jenderal terbuka lebar, dan darah perlahan mengalir di antara alisnya, yang langsung mewarnai wajahnya, dan kemudian dia jatuh lurus ke bawah. Semua orang di lapangan tercengang. Tangan kanan Mileye menyebar, dan pedang di antara alis jenderal tiba-tiba terbang keluar, dan ketika muncul kembali, itu sudah mendarat di telapak tangan Mileye.
Mileye menggelengkan kepalanya. Aku menghormati tulang punggung dan keberanian kamu, tapi sekarang saatnya bagi aku untuk berbicara. Tolong beri aku sedikit muka, jika tidak, aku akan membuat kalian terdiam selama sisa hidupnya. Setelah dia selesai berbicara, dia perlahan berjalan menuju Raja Negara Chu. Pada saat ini, seorang lelaki tua muncul di belakang Raja Negara Chu. Master Alam Ribuan Semesta. Mileye menunjuk Master Alam Seribu Semesta dengan pedang keindahan spiritual di tangannya. Jika kamu tidak ingin negara Chu hancur negara dan rakyatnya, pergilah. Orang tua itu menatap Mileye dengan ketakutan di matanya. Karena bagaimana Munadili meninggal, itu juga menyebar ke seluruh Qingzhou. Mileye berjalan di depan Raja Negara Chu, dan Raja Negara Chu hendak berbicara ketika Mileye tiba-tiba menebas dengan pedang. Mata Raja Negara Chu melebar, dia menatap Mileye. Mileye menjambak rambut Raja Negara Chu dengan tangan kirinya, lalu dengan ringan mengangkat kepalanya ke atas. Mileye menendang tubuh Raja Negara Chu, dia duduk di kursi naga, dia meletakkan kepala berdarah di atas meja di depannya. Sekarang, mari kita bicara tentang kompensasi, terutama biaya kerusakan mental aku. Ini masalah besar untuk dibicarakan baik-baik. Setiap orang bersambung.